Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi CPU scheduling. Berikut anggota kelompok kami. Introduction. Penjadwalan CPU atau CPU scheduling adalah proses yang memungkinkan satu proses untuk menggunakan CPU, sementara eksekusi proses lain ditunda dalam keadaan menunggu karena tidak tersedianya sumber daya apapun, seperti input, output, dan lain-lain, sehingga memanfaatkan CPU sepenuhnya. Tujuan dari penjadwalan CPU adalah untuk membuat sistem menjadi efisien, cepat, dan adil. Setiap kali CPU menjadi idle, sistem operasi harus memilih salah satu proses dalam antrian siap untuk dieksekusi. Proses seleksi dilakukan oleh short-term scheduler atau CPU scheduler. Penjadwalan memilih dari antara proses dalam memori yang siap dieksekusi dan mengalokasikan CPU ke salah satunya. Yang berikut, CPU and I/O burst cycles. Yang pertama, CPU exploding. Ini adalah jumlah waktu suatu proses menggunakan CPU sampai mulai menunggu beberapa input atau terganggu oleh beberapa proses lainnya. Yang kedua, I/O burst atau input-output burst. Ini adalah jumlah waktu suatu proses menunggu input-output sebelum membutuhkan waktu CPU. Yang ketiga, exploding cycle. Eksekusi proses terdiri dari siklus CPU, burst, and I/O burst. Biasanya dimulai dengan CPU burst dan kemudian diikuti oleh I/O burst, CPU burst lainnya, I/O burst lainnya, dan seterusnya. Siklus ini akan terus berlanjut sampai proses dihentikan. Yang keempat, CPU terikat dan INO terikat. Dalam aktual, proses terdiri dari program terikat CPU dan I/O. Program terikat I/O memiliki banyak CPU burst singkat. Program terikat CPU mungkin memiliki beberapa ledakan CPU yang panjang. Next. Preemptive and non-preemptive scheduling. Preemptive scheduling dalam penjadwalan preemptif, setiap kali proses berprioritas tinggi ingin dieksekusi, maka proses berprioritas rendah yang berjalan dapat didahulukan dan prosesor ditugaskan ke proses berprioritas tinggi tersebut. Penjadwalan preemptif terjadi. Yang pertama, ketika proses beralih dari menjalankan ke status siap karena gangguan. Yang kedua, ketika proses beralih dari menunggu ke status siap setelah selesainya permintaan INO. Non-preemptive scheduling. Setelah proses dialokasikan dengan CPU, itu menjaga waktu CPU sampai menyelesaikan tugasnya atau pindah ke status menunggu. Penjadwalan non-preemptive terjadi. Yang pertama, ketika proses beralih dari running ke waiting state untuk permintaan INO. Yang kedua, ketika suatu proses berakhir. Next. Scheduling kriteria. Kriteria penjadwalan CPU membantu membandingkan dan memilih algoritma penjadwalan CPU yang paling sesuai untuk kita. Berikut 5 kriteria penting CPU scheduling. Yang pertama, CPU utilization. Untuk meminimalkan waktu idle CPU. CPU dapat digunakan sepanjang waktu, namun dalam kasus sistem nyata, pemanfaatan CPU harus memiliki kisaran dari 30% atau beban ringan hingga 80% beban berat. Kedua, CPU scheduling. Output CPU mengacu pada jumlah proses yang diselesaikan persatuan waktu. Dalam hal proses yang panjang, mungkin 1 proses per jam, sedangkan untuk proses yang pendek, mungkin 10 proses per detik. Yang ketiga, CPU scheduling. Turnaround time, ini adalah durasi waktu dari pengiriman proses hingga penyelesaian eksekusi proses. Yang keempat, CPU scheduling waiting time. Ini adalah waktu yang dibutuhkan menunggu dalam antrian siap. Yang kelima, CPU scheduling response time. Ini adalah jumlah waktu yang dibutuhkan dari pengajuan permintaan sampai tanggapan pertama dihasilkan. Yang berikut, scheduling algorithm. First come first served atau FCFS. Dalam algoritma penjadwalan, first come first serve, seperti namanya, proses yang datang lebih dahulu
akan dieksekusi terlebih dahulu. Atau kita dapat mengatakan bahwa proses yang meminta CPU terlebih dahulu mendapatkan CPU yang dialokasikan terlebih dahulu. First come, first serve. Sama seperti struktur data antrian FIFO atau first in, first out, di mana elemen data yang ditambahkan ke antrian terlebih dahulu adalah yang keluar terlebih dahulu dari antrian. Ini digunakan dalam sistem batch. Sangat mudah untuk memahami dan mengimplementasikan secara terprogram menggunakan struktur data antrian, di mana proses baru masuk melalui ekor antrian dan penjadwal memilih proses dari kepala antrian. Contoh kehidupan nyata yang sempurna dari penjadwalan FCFS adalah membeli tiket di Locate Ticket. Next. Scheduling algoritma. Priority scheduling. Penjadwalan prioritas adalah salah satu algoritma penjadwalan yang paling umum dalam sistem batch. Setiap proses diberi prioritas. Proses dengan prioritas tertinggi akan dieksekusi terlebih dahulu dan seterusnya. Proses dengan prioritas yang sama dieksekusi berdasarkan first come, first serve, atau prioritas dapat diputuskan berdasarkan kebutuhan. Dalam fixed priority scheduling, proses diberi prioritas tetap di awal. Dalam dynamic priority scheduling, selama eksekusi, prioritas dihitung dan ditetapkan ke proses. Setiap proses diberi prioritas, di sini CPU dialokasikan untuk proses yang memiliki prioritas tertinggi. Jika dua proses memiliki prioritas yang sama, maka proses tersebut dijadwalkan dalam urutan FCFS. Secara umum, prioritas ditunjukkan dengan angka dalam rentang hingga dari 0 hingga 7 atau 0 hingga 4095. Di sini, kita berasumsi bahwa 0 mewakili prioritas tinggi. Prioritas dapat dihitung berdasarkan batas waktu, kebutuhan memori, jumlah file yang terbuka, rasio, dan rata-rata I/O burst hingga rata-rata CPU burst. Ini bisa berupa preemptif atau non-preemptif. Dalam kasus algoritma penjadwalan prioritas preemptif, CPU akan didahulukan hanya jika prioritas proses yang baru tiba lebih tinggi dari proses yang sedang berjalan. Dalam kasus algoritma penjadwalan prioritas non-preemptif, proses yang baru tiba akan ditempatkan di kepala antrian siap. Kelemahan utama dari algoritma penjadwalan ini adalah pemblokiran atau kelaparan yang tidak terbatas, atau algoritma ini dapat membuat proses dengan prioritas rendah menunggu tanpa batas waktu. Yang berikutnya round-robin scheduling. Round-robin scheduling terutama dirancang untuk sistem pembagian waktu. Algoritma ini mendefinisikan bahwa setiap proses dijalankan dengan jumlah waktu tetap yang disebut kuantum waktu. Kuantum waktu atau irisan waktu adalah satuan waktu kecil yang umumnya berkisar antara 10 hingga 10 milidetik. Proses dijalankan dalam irisan waktu. Setelah itu proses didahului dan memungkinkan proses lain untuk dieksekusi untuk irisan waktu yang diberikan. Ini mirip dengan penjadwalan FCFS, tetapi preemption ditambahkan untuk beralih di antara proses. Kita menggunakan saklar konteks untuk menyimpan status proses. Kinerja algoritma ini terutama tergantung pada efek pengalihan konteks atau ukuran kuantum waktu. Jika kuantum waktu terlalu besar, hasilnya sama dengan penjadwalan FCFS. Jika kuantum waktu terlalu rendah, prosesor melalui berkurang karena lebih banyak waktu dihabiskan untuk pengalihan konteks. Contoh, pertimbangkan kumpulan proses yang tiba pada waktu 0 dan waktu CPU burst yang diberikan dalam milidetik. Di sini kita asumsikan kuantum waktu 4 milidetik. Berikut ini menunjukkan hasil bagian GAN. Dengan average waiting time dengan hasil
6,33 milisecond dan average turnaround time dengan hasil 15,33 milisecond. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih.